Modul 2, Penyelidikan dan Penyidikan. Pengertian penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah kerangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Intinya dilakukan oleh penyelidikan biasanya pejabat polisi. Tujuan mengetahui apakah ada peristiwa pidana. Hasil akhir jika ditemukan dugaan tindakan pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pihak yang melakukan penyelidikan menurut pasal 1 angka 4 KUHP, penyelidikan adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Rinciannya, penyelidikan utama pejabat polisi. Semua anggota Polri pada dasarnya dapat menjadi penyelidik sesuai pangkat dan tugasnya. Tugas pokok melakukan tindakan awal untuk mencari dan menemukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga tindakan pidana. Kesimpulan, pihak yang berwenang melakukan penyelidikan hanya pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Wewenang penyelidikan menurut pasal 5 ayat 1 KUHP, penyelidikan berwenang: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindakan pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti terkait dugaan tindakan pidana. 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa identitas. 4. Mengadakan tindakan lain yang sesuai dengan hukum untuk memastikan apakah suatu peristiwa merupakan tindakan pidana atau bukan. Kesimpulan, wewenang penyelidikan terbatas pada tindakan awal untuk memastikan ada tidaknya tindakan pidana. Jika memang ada, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tata cara penyelidikan KUHP. Penyelidikan diatur dalam KUHP pasal 5 dan merupakan tahap awal dalam proses hukum acara pidana. Langkah-langkah tata cara penyelidikan: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau aparat lain tentang adanya dugaan tindakan pidana. 2. Melakukan pengumpulan informasi awal, mencari keterangan, data, dan tanda-tanda adanya tindakan pidana. 3. Meminta keterangan. Pihak terkait dapat meminta keterangan dari orang yang mengetahui peristiwa. 4. Menghentikan dan memeriksa identitas. 5. Mengumpulkan barang bukti awal. Jika ditemukan tanda-tanda adanya tindakan pidana, barang bukti dapat diamankan. 6. Melakukan tindakan lain sesuai hukum. 7. Membuat laporan hasil penyelidikan. Jika ada cukup bukti, tingkatan ke tahap penyidikan. Jika tidak ada bukti, dihentikan, tidak dilanjutkan. Kesimpulan, tata cara penyelidikan dimulai dari laporan, pengaduan, pengumpulan informasi dan bukti awal, pemeriksaan orang atau benda, laporan hasil penyelidikan, keputusan lanjut atau tidak ke penyidikan. Tata cara penyelidikan menurut pasal 5 KUHP, tata cara penyelidikan meliputi: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau pihak lain tentang adanya dugaan tindakan pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti awal untuk memastikan ada tidaknya peristiwa pidana. 3. Menyuruh berhenti seorang dan memeriksa identitasnya jika dicurigai terlibat dalam peristiwa pidana. 4. Melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum. 5. Membuat laporan hasil penyelidikan. Jika terbukti ada tindakan pidana, dilanjutkan ke penyidikan. Jika tidak terbukti, penyelidikan dihentikan. Tata cara penyelidikan adalah laporan, cari keterangan atau bukti awal, periksa identitas orang yang dicurigai, tindakan lain sesuai hukum, laporan hasil lanjut ke penyelidikan atau dihentikan. Pengertian penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan untuk menentukan tersangkanya. Intinya dilakukan oleh penyidik atau Polri, penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Tujuan: 1. Membuat terang peristiwa pidana. 2. Menentukan tersangka pelaku. 3. Menyusun berkas perkara untuk diserahkan kepada jaksa. 4. Pihak yang melakukan penyidikan menurut pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Rincian: Polri sebagai penyidik utama menangani hampir semua tindakan pidana umum. 2. Penyidik pegawai negara sipil (PPNS) menyidik khusus di bidang tertentu, misalnya penyidikan pajak, penyidikan kehutanan, penyidikan imigrasi, dan lainnya. Kesimpulan, pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polri sebagai penyidik utama dan PPNS untuk tindakan pidana khusus sesuai undang-undangnya dengan pengawasan koordinasi Polri. Wewenang penyidikan
Menurut pasal 7 KUHP, penyidik mempunyai wewenang: 1. Menerima laporan pengaduan tentang tindakan pidana. 2. Melakukan tindakan pertama di TKP, mengamankan tempat kejadian perkara. 3. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa identitasnya. 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 5. Memeriksa dan menyita surat. 6. Memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa. 7. Mendatangi ahli jika diperlukan. 8. Mengadakan penghentian penyidikan bila tidak cukup bukti, bukan tidak pidana atau demi hukum. 9. Mengadili tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kesimpulan, wewenang penyidik sangat luas, mencakup mengumpulkan bukti, menentukan tersangka, serta melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Wewenang penyidik berwenang untuk: 1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. 2. Melakukan tindakan pertama di TKP. 3. Menyuruh berhenti dan memeriksa identitas orang yang dicurigai. 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 5. Memeriksa surat dan melakukan penyitaan surat jika relevan. 6. Memanggil tersangka atau saksi untuk didengar keterangannya. 7. Mendatangi ahli guna kepentingan pemeriksaan. 8. Mengadili penghentian penyidikan SP3 jika tidak cukup bukti peristiwa bukan tindakan pidana atau demi hukum. 9. Melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan, wewenang penyidik mencakup seluruh tindakan untuk mencari bukti, menetapkan tersangka, dan melengkapi berkas-berkas agar dapat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Tata cara penyidik hukum: 1. Menerima laporan pengaduan, tindakan awal TKP, amankan barang bukti dan sanksi. 3. Periksa saksi dan korban. 4. Tentukan tersangka dengan minimal 2 alat bukti. 5. Tindakan paksa bila perlu, tangkap, tahan, geledah, sita. 6. Periksa tersangka. 7. Susun berkas perkara PABP. 8. Limpahkan berkas ke jaksa P21. Intinya, laporan penyidik penetapan tersangka BAP ke jaksa. Penangkapan. Pengertian menurut pasal 1 angka 20 KUHP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Dasar hukum KUHP pasal 16-19. Syarat penangkapan: 1. Harus ada bukti permulaan yang cukup. 2. Dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu. 3. Harus disertai surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. 4. Penangkapan paling lama 1 kali 24 jam. Kemudian harus ditentukan statusnya ditahan atau dilepas. Hak tersangka saat ditangkap: mengetahui alasan penangkapan, melihat surat perintah penangkapan, menghubungi keluarga atau penasihat hukum. Kesimpulan, penangkapan adalah upaya paksa penyidik untuk menahan sementara kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana dengan syarat bukti permulaan cukup dan disertai surat perintah resmi kecuali tertangkap tangan. Penahanan. Pengertian menurut pasal 1 angka 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan penempatannya, apabila terdakwa cukup bukti dan dikhawatirkan akan melarikan diri atau merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindakan pidana. Dasar hukum pasal 20-31 KUHP. Syarat penahanan: 1. Subjektif: dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan atau merusak atau menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi tindakan pidana. 2. Objektif: tindakan pidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun atau tindakan pidana bertentangan yang diatur undang-undang. Jenis penahanan pasal 22 KUHP. 1. Rutan di rumah tahanan negara. 2. Rumah di rumah tinggal tersangka terdakwa dengan pengawasan. 3. Kota: tidak boleh keluar area kota yang ditentukan. Jangka waktu penyidikan 20 hari plus perpanjangan 40 hari. Penuntutan umum 20 hari plus perpanjangan 30 hari. Hakim PN 30 hari plus perpanjangan 60 hari. Dapat diperpanjang di tingkat banding atau kasasi sesuai KUHP. Kesimpulan, penahanan adalah upaya paksa setelah penangkapan dilakukan bila memenuhi syarat subjektif dan objektif dengan bentuk rutan, rumah, atau kota serta jangka waktu tertentu sesuai tingkat proses peradilan. Penggeledahan. Pengertian menurut pasal 1 angka 17 dan 18 KUHP, penggeledahan adalah tindakan penyidikan untuk memasuki rumah, tempat tertutup lainnya atau melakukan pemeriksaan badan pakaian seorang dengan tujuan mencari dan menyita barang bukti serta menangkap tersangka. Dasar hukum pasal 32-37 KUHP
KUHP. Jenis penggeledahan: 1. Penggeledahan rumah, memasuki rumah tempat tertutup lain untuk mencari tersangka atau barang bukti. 2. Penggeledahan badan, memeriksa pakaian atau badan seseorang untuk mencari barang bukti. Syarat dan tata cara: harus ada surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri. 2. Kecuali keadaan mendesak, misalnya tertangkap tangan, penggeledahan bisa dilakukan tanpa izin tetapi harus segera diberitahukan pada ketua PN. 3. Dilakukan oleh penyidik, disaksikan kepala desa, RT RW dan 2 saksi. Dibuatkan berita acara penggeledahan. Kesimpulan: penggeledahan adalah tindakan paksa untuk mencari dan mengamankan barang bukti atau tersangka dilakukan dengan izin PN kecuali keadaan mendesak serta harus dituangkan dalam berita acara.